Kasus yang ke-13 ini masalah gaya kolom nih. Kita pelajarinya di kelas 12. Langsung aja ya. Jadi di sini ada sepasang benda, nanti kalian bisa lihat ke ilustrasi gambarnya. Ini ada sepasang benda atau dua buah benda yang bermassa M, ya. Jadi nanti massa dari kedua benda ini sama-sama M dan bermuatan Q, ya. Jadi muatannya masing-masing adalah Q. Digantung seperti gambar. Ini kalau kita lihat dari ilustrasi gambarnya, ini masalah gaya kolom nih. Ini kedua bendanya tolak menolak. Kalian bisa lihat ya, ini antara kedua benda ini saling menjauh. Berarti gaya yang bekerja pada kedua benda ini gaya tolak menolak yang arahnya, nah ini kalau dilihat dari benda yang kiri ya arahnya ke kiri. Sedangkan kalau dari benda yang kanan nanti arahnya ini ke kanan. Nah, ya ini bekerja gaya tolak menolak. Ya, yang menyebabkan benda ini saling menjauh. Nah, kemudian ini diketahui massa tali dan semua jenis gesekan diabaikan. Ya, jadi anggap aja nggak ada gesekan, massa tali kita abaikan. Kemudian konstanta kelistrikannya ini adalah KE. Ini kelihatannya kita bikin rumus lagi nih. Kalau kita lihat ke pilihan ya, ini bikin rumus nih. Ya, konstanta kelistrikan adalah KE dan percepatan gravitasi bumi adalah G. Nah, maka pernyataan yang benar dinyatakan dalam M, theta, L, dan D. Ya, jadi L di sini panjang tali, D jarak antara kedua muatan, theta, nah ini sudut yang dibentuk antara tali dan, nah ini kita sebut kondisi setimbang lah ya. Oke, atau garis vertikal di sini. Ya, kita akan carikan nih, ya, hubungan nih M, theta, L, dan D. Nah, ini kelihatannya langkah pertama yang harus kita lakukan, coba kalian buatkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Pada satu benda aja, cukup satu benda. Ya, gaya-gaya yang bekerja jelas. Misalkan kita ambil benda yang kiri aja ya. Nantinya ada yang namanya gaya berat. Ya, karena benda ini tadi punya massa ya, massanya M. Pastilah punya berat yang arahnya vertikal ke bawah. Nah, ini gaya berat dari si bendanya. Nah, kemudian karena benda ini digantung pada seutas tali, otomatis ada yang namanya gaya tegangan tali. Nah, ini ya, gaya tegangan talinya ya arah ke atas seperti ini. Ini tegangan tali. Nah, kemudian nanti tegangan tali ini kita akan uraikan menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus ya. Satu gaya, nah ini yang horizontal, ini jelas kalau kita lihat ya. Nanti kita coba gambarkan dulu yang vertikalnya nih. Ya, ini jadi yang tegangan tali ini kita uraikan menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus. Satu horizontal, satu vertikal, dan jelas ini kalau kita lihat yang ini nih, ini sudut theta ini. Ya, sama dengan sudut yang ini. Karena kalau kita lihat ini sudut dalam berseberangan nih. Ini zigzag ini seperti membentuk huruf Z ya. Kalau kita gambar ulang, nah seperti ini ya. Nah, di sini ini theta-nya. Nah, kemudian bagian sini pasti sudutnya sama. Selama kedua garis yang ini sejajar. Ya, jelas nantinya untuk tegangan tali yang ini, yang vertikal, ini karena berdekatan dengan sudut theta-nya, ini T dikalinya dengan cos ya. Cosnya ya cos theta. Ingat ya, untuk gaya ya yang berdekatan dengan sudut theta-nya, nanti si gaya T-nya kita kalikan dengan cos. Yang horizontal ya ini T dikalinya dengan sin ya. Kita tuliskan di sini aja ya. Ini T dikalinya dengan sin ya. Sinnya sin theta. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada ya ini satu bendanya tuh seperti ini. Oke, dan kondisinya ini benda diam ya. Ini benda udah nggak bergerak lagi. Kondisinya dia diam seperti ini. Otomatis untuk masalah gaya kolom, kita udah pernah belajar ya. Gaya kolom itu adalah K ya. K ini adalah konstanta kelistrikan. Nanti K-nya itu kita kasihnya KE ya. Di sini konstanta kelistrikannya. Ya. Kemudian dikalikan dengan muatan. Muatan antara dua benda yang saling tolak menolak ini.
Nah, muatannya tadi sama ya, sama-sama Ki. Jadi nanti KE-nya kali Ki, kemudian kali Ki lagi, pernya jarak antara kedua muatan dikuadratkan. Jaraknya D, D-nya D kuadrat. Nah, ini rumus harusnya nggak boleh canggung ya. Di SMP pun kita udah belajar rumus ini. Ini rumus gaya ya, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda yang saling bermuatan listrik. Nah, ini rumusnya. Oke, nah ini kita dapat satu persamaan, sementara simpen dulu ya. Nah, kemudian dari gaya-gaya yang bekerja pada benda nih, nanti berlaku hukum Newton yang pertama. Kenapa? Karena kan bendanya diam. Bahwa sigma fx ya, sigma fx adalah kelompok gaya-gaya yang horizontal nantinya ya. Ini 0. Kemudian sigma Fy ini adalah kelompok gaya-gaya yang vertikal yang searah dengan sumbu Y, dia 0 juga. Nah, untuk yang sigma Fx dulu nih. Gaya-gaya yang horizontal, nah kebetulan ada dua ya. T sin theta dan F. Kalau kita anggap T sin theta-nya positif, berarti F-nya di sini negatif ya. Karena ini dua gaya yang saling berlawanan. Nah, sehingga sigma Fx-nya ya ini. T sin theta, ya kita tuliskan T sin theta dikuranginya dengan F ya sama dengan 0, sehingga kesimpulannya F akan setara dengan T sin theta. Oke, sementara kita simpan juga nih, F sama dengan T sin theta. Kemudian yang sigma Fy ini adalah gaya-gaya yang vertikal, ada dua gaya juga ya, T cos theta dan W. Ya udah, T cos theta-nya positif, nanti kita bisa tuliskan seperti ini. T cos theta, nah kemudian W-nya kita anggap negatif, berarti kan ini arahnya ke bawah. Min W, nah sama dengan 0, kita dapat persamaan lagi bahwa W sama dengan T cos theta. Nah, ya, dan dari dua persamaan ini kelihatannya kita akan perbandingkan untuk menghilangkan yang T-nya nih. Karena ini kalau kita lihat ke pilihan, ini nggak ada unsur T-nya ya. Ini dinyatakannya dalam M, theta, L, dan D. Nggak ada unsur T. Nah, untuk menghilangkan si T ini, coba kita ini aja, kita perbandingkan. Jadi kalau si F-nya, kita bandingkan dengan W, nah seperti ini. Ini sama dengannya T sin theta ya. F ini kan T sin theta. Kita tuliskan nih T sin theta. Pernya T cos theta. Nah ini T cos theta. Nanti T-nya bisa kita coret. Paham ya? Nah kemudian F per W-nya sama dengan, nah sin per cos itu adalah tan. Tan-nya tan theta di sini. Bisa ya dipahami cara kerjanya. Sehingga dari sini kita dapat persamaan bahwa F sama dengan W-nya kali silang ke sini. W dikalinya dengan tan theta, atau W-nya bisa kita ubah menjadi ini ya. Jadi F sama dengan W itu adalah M kali G dikali tan theta. Nah, yang nantinya yang MG tan theta ini satu kesatuan. Coba kalian substitusi ke rumus yang satunya lagi. Nah, ini kan F ya. F sama dengan MG tan theta. Nah, kebetulan di sini juga F. F yang ini kalian gantikan aja jadi MG tan theta. Nah, sehingga kita dapat persamaannya gini. F yang ini ya, kita gantikan jadi MG tan theta. Kita tuliskan MG tan theta. Nantinya sama dengan KE ya. KE dikalinya dengan Q kuadrat ya. Q kuadrat pernya per D kuadrat. Ini kalau kita lihat nih dari persamaan ini, kelihatannya ini cenderungnya ke pilihan yang A ya. Ini kita bisa nyatakan rumus untuk Q nih. Jadi gini, kalau D kuadratnya kita kali silang. Jadi nantinya ini MG ya, MG tan theta ya, MG tan theta dikali D kuadrat, atau D kuadratnya kita taruh di depan aja, D kuadrat dikali MG tan theta sama dengan KE ya, sama dengan KE dikalinya dengan Q kuadrat. Paham ya? Sehingga untuk mencari Q kuadrat ya sama dengan nanti KE pindah ruas itu menjadi D kuadrat dikalinya dengan MG ya, MG tan theta ya. Kemudian KE pindah ruas jadi per ya, satu kesatuan nih per KE. Nah, dari sini kita bisa hitung Q. Untuk cari Q-nya ya udah, ini aja ruas kanan tinggal diakarin ya. Ini dari Q kuadrat jadi Q kan diakarin. Ya, akar dari satu kesatuan ini nih. D kuadrat dikali MG ya, MG-nya MG tan theta
Nah, kemudian satu kesatuan dibagikan dengan KE. Selesai nih. Dan benar ya, ini pilihan yang A yang cocok. Persamaan yang kita dapatkan dari kasus soal ini, dari analisanya kita bisa dapat satu rumus ya, bahwa Q di sini akar D kuadrat MG tan theta per KE. Pilihan yang A selesai dipahami ya. Oke.